wudu itu fadilahnya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa dari manusia. Masya Allah, ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza tawaddaa al-abdul muslimu awil mu'minu faqasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin." Barang siapa orang yang berwudu kemudian dia mencuci seluruh anggota wudunya, maka kata Rasulullah, rontok semua dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kula titip ya, kan ada wudu ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah, ada wudu yang makruh, ada wudu yang haram. Tuh, jenis wudu tuh ya. Karena sebegitu utamanya berwudu itu, maka kata Rasulullah, ada wudu yang sifatnya wajib, ada wudu yang sifatnya sunnah, ada wudu yang sifatnya makruh, ada wudu yang sifatnya haram. Ustaz, wudu yang sifatnya wajib yang seperti apa? Kula lagi berhadas. Hari berhadas itu apa? Hadas niku kondisi kita dalam keadaan tidak suci, itu hadas. Nggih. Cuma kan hadas itu wonten hadas besar, wonten hadas kecil. Boten kok ya. Nah, kula ayun salat, kula boten derbe wudu. Nggih, niku dalam keadaan hadas maknanya. Hadas kecil, maka sucinya dengan wudu. Ibu mau sholat tidak punya wudu dalam keadaan berhadas, maka wajib hukumnya wudu, maka wudunya itu adalah wajib. Jelas ya? Ibu mau pegang Quran, tidak punya wudu, maka wudunya hukumnya wajib. Jelas? Jadi itu yang pertama, hukum wudunya hukum wudu wajib. Kalau tidak dilaksanakan, sholatnya tidak sah, baca Qurannya dosa. Kalau dia pegang mushafnya, hari tidak pegang mushaf mah tidak jadi persoalan, ya. Ibu pikir ngapalin qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sambil nonton gitu. Hatinya mah tapi dikit. Niku mah boten derbe wudu boten napa-napa. Ya, makanya kula titip pari usia sampun 40, sampun 50, sampun 60. Menang ngege, menang berzikir ning Allah. Koten kok sambil dodok tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad di sini tuh. Ini di hati tuh. Boleh tidak punya wudu juga. Tapi kalau mau salat, baca Quran dan hal-hal yang mewajibkan wudu, maka itu hukum wudunya wajib. Satu, hukum wudu yang sifatnya wajib. Yang kedua, hukum wudu itu ada yang namanya wudunya wudu sunnah. Yang seperti apa coba? Begini itu mah, ibu pagi-pagi ya, pagi-pagi ibu nih misalkan sudah sholat subuh, ya sudah sholat subuh, beres, dodok, wirid, terus wirid, nunggu sholat duha, terus aja nunggu sholat duha pas jam 7 masuk sholat duha kan, jam 7 ke atas, ibu masih punya wudu sholat subuh tadi itu, ya, tapi belum batal, maka itu disunnahkan wudu lagi. Sunnah itu wudunya. Jelas betul? Jelas nggih? Loh, kataku. Jadi wudu yang sudah dilakukan tetapi sudah digunakan untuk sholat, maka wudu laginya itu adalah sunnah. Pahalanya tadi kata Rasulullah akan dirontokkan dosanya, akan menjadi tanda nanti untuk dikelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang ulama kan lain deh. Kadang-kadang mah sekali wudu buat 5 kali sholat. Duhur itu wudunya. Kuat lagi mah boten buang angin-angin.
Duhur, asar, maghrib, tekan isya, bahkan boten turu semalaman subuh kayak gitu wuduna. Masya Allah. Seharusnya boten lamun mokoten sah, tetapi boten terlebih pahala wudu sunnah. Jelas Bu ya? Maknanya tuh. Makanya kula sarankan lamun kula tas salat zuhur ge, tas salat zuhur kan terlebih wudu, terus bagi mingri kok. Ya di rumah tuh wirid. Tiba-tiba masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang dereng batal ke. Asar pun lah boten wudu lagi. Sah sama ya. Tetapi disunahkannya mah itu wudu lagi. Dapat wudunya wudu sunnah. Tetapi walaupun wudunya istilahnya wudu sunnah, ada rukun wudunya mah tetap harus dikerjakan sama. Ya maknanya seperti itu. Jadi ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Yang ketiga ada wudu makruh. Sing pripun Pak Ustaz? Wudu sing hukumnya makruh. Contoh iki. Misalkan ya, ibu-ibu biasanya lamun ayun sholat duha wudu. Ya, entah wudu tiba-tiba tetamu assalamualaikum wajib sehat alhamdulillah, padahal boleh tembeli beres wudu, baru aja beres wudu, tadinya mau ke musola ke kamar mau sholat duha, tetapi kehambat ada tamu datang. Nah ibu sampun beres wudu benten tamu ngobrol terus ngobrol tiba-tiba sampai jam 11 berbes ibunya buang angin atau pengen ke kamar kecil, sementara tadi kita wudu belum digunakan untuk melaksanakan sholat. Nah niku wudunya makruh hukumnya. Jelas boten? Jelas nggih? Jadi sebaiknya setiap kita wudu itu kata Rasulullah digunakan untuk melaksanakan sholat tatawwu minimal, sholat sunnah, sholat nawafil. Makanya kan wenten sholat sunnah wudu. Niku tuh untuk mencegah, menjaga agar wudu kita tidak termasuk dalam kategori wudu yang makruh tadi. Jelas nggih? Ngoten kok maksudnya, ya. Jadi wenten wudu sing wajib, wudu sing makruh, wudu sing sunah. Apa sunah? Sing makruh. Sing kaping 4 niku wudune wudu sipate wudu yang haram. Wenten niku wudu haram. Sing pripun bagi wudu sing haram niku lamun ibu misalkan lagi ninggriye saliyone macet. Mesin airnya macet nggih, sampun telas ku banyune, ayun wudu wonten wenten banyune. Ingat ning arep kan rumah tetangga kan, wenten kerane ku ning arepan griyane ku boten izin, boten apa. Wis wudu lah masa sih nggak diizinin. Iya, hari nggak diizinin mah nggak mungkin. Tetapi itu punya orang lain, maka tidak sah digunakan untuk berwudu kalau kita tidak izin dulu. Niku kalau wudu tetap dilaksanakan masuk dalam kategori wudu yang haram. Jelas kan? Nah, wenten malih iki sedele malih sedhenget malih. Wenten pemberangkatan umroh atau terutama haji. Sing sampun mriku mangke lamun ibu misalkan ning Arafah, ning Arafah kan wudune ngantri ku mentang-mentang buadane gede. Pokoknya mah wong-wong ngantri dhewe kemenjelit wae ning arep. Siwot ke depan. Barang kowe ngantri dhewe tambah sih kita mah ketua kloter. Niku boten antuk lamun dheweke boten ngantri maka termasuk dalam kategori wudu haram karena ada faktor gosong merugikan orang lain. Jelas Bu? Oh, tadi sampun jelas tapi ya ngaji. Pripun? Tuh, lamun wudune boten sah, pripun salat ayo sah. Nggih.
Jelas kan? Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Wajib yang pertama tidak sah melakukan wajib yang kedua, maka yang keduanya pun tidak sah. Jelas wajib. Kata itu maksudnya. Masya Allah.